Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Ia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Ya, abna'i at-talabah, kaifa halukum fi hadha as-sabah? Khair Ustaz, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai ijarah, ya, yaitu akad atas manfaat yang mubah, lagi diketahui yang diambil sedikit demi sedikit selama masa tertentu dari barang yang diketahui atau barang yang diberi kriteria dalam tanggungan, atau ijarah adalah akad atas pekerjaan tertentu dengan upah tertentu. Ya, seperti halnya pekerja-pekerja yang ada, ya, mereka digaji, ya, ini akadnya adalah akad ijarah, ya, akad atas pekerjaan tertentu dengan upah tertentu. Ya, ini masuk dalam bab ijarah, meskipun ijarah itu diartikan sewa menyewa. Jadi memiliki istilah yang begitu luas, ya, maknanya itu begitu luas. Pada sebelumnya kita sudah membahas tentang syarat-syarat ijarah, belum ya? Belum Ustaz. Iya. Iya, syarat-syarat ijarah. Iya, kalau yang ada di buku di sini, syarat ijarah itu ada 3. Ma'rifatul manfa'ah, manfaatnya itu diketahui. Iya, manfaat jasanya itu diketahui. Kemudian yang kedua, diketahui upahnya, ma'rifatul ujroh, ya, diketahui upahnya. Yang ketiga, al-ibaha fil ain, ya, yaitu boleh, ya, barangnya itu, ya, status manfaat itu suatu manfaat yang mubah, ya. Jadi memang status manfaat jasa merupakan suatu manfaat yang mubah. Jadi transaksinya itu adalah merupakan transaksi yang mubah, bukan transaksi misalkan menyuruh seseorang itu menjadi biduan, nyanyi, ya, kibotan, acara pernikahan, ya kan, untuk bernyanyi. Ini haram, ya. Manfaat jasa yang seperti ini adalah tidak boleh. Atau perzinahan, ya, atau jual termasuk juga adalah jual beli alat-alat permainan, ya, jual beli alat-alat permainan yang melalaikan, ya. Nah, yang ada di dalam kitab di sini ada 3 syarat.
Akan tetapi di sini Ustaz akan menyebutkan ada 7 syarat dari ijarah. Ada 7 syarat dari ijarah. Yang pertama, ijarah tidak sah kecuali dari orang yang boleh bertindak. Maksudnya ini adalah orang yang berakal, dewasa, merdeka, tindakannya itu lurus. Nah, itu ya. Ya, ijarah ini tidak sah kecuali dari orang yang boleh bertindak. Yang kedua, hendaknya keadaan manfaat jasa yang disewakan itu diketahui. Ya, jadi keadaan manfaat jasa yang disewakan itu diketahui. Iya, artinya tempat tinggal yang mau kita yang mau kita diami, biasanya kan sewa itu. Nah, rumahnya memang manfaatnya itu diketahui. Iya. Dan di sini ada menyebutkan mengajarkan ilmu juga. Ya, mengajarkan ilmu. Ya, manfaatnya itu diketahui. Yang ketiga, ya sebagaimana tadi hendaknya status upah diketahui. Ya, upahnya itu diketahui. Maka ketika melakukan transaksi ijarah gitu, kita bekerja dan sebagainya. Nah, jadi syarat daripada ijarah itu diketahui upahnya berapa. Misalkan jadi kuli bangunan, berapa dalam satu hari. Atau kita dipekerjakan untuk menjaga toko, ya, dan sebagainya. Maka diketahui, harus tahu kita berapa gajinya. Nah, ini syarat. Harus diketahui upahnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, hendaknya status manfaat jasa adalah suatu manfaat yang mubah. Ini al-ibahatu fil ain. Ya. Status manfaat jasanya merupakan suatu manfaat yang mubah. Jadi tidak sah ijarah itu ya atas manfaat jasa yang haram, seperti zina, ya, kemudian jadi biduan, menjadikan rumahnya jadi gereja. Nah, ini tidak sah ijarah yang seperti ini. Atau disewakan rumahnya itu untuk menjual khamr atau sebagai tempat perjudian. Ya. Itu dia. Kemudian yang kelima, kondisi manfaat jasa bisa diambil secara penuh. Ya, kondisi manfaat jasa bisa diambil secara penuh. Sehingga tidak sah ijarah atas sesuatu yang manfaatnya tidak bisa diambil. Ya. Seperti menyewa orang buta.
seperti menyewa orang buta untuk menjaga sesuatu yang memerlukan penglihatan. Nah, ini nggak bisa. Ya, kita untuk jaga rumah, kita jadikan satpam itu apa? Orang buta. Kita nggak bisa mengambil manfaat dari orang buta ini karena untuk menjaga perumahan itu membutuhkan apa? Penglihatan. Ya. Jadi kondisi manfaat jasa bisa diambil secara penuh. Jadi tidak sah ijarah atas sesuatu yang manfaatnya tidak bisa diambil. Seperti tadi, mempekerjakan seorang yang buta untuk jadi satpam. Nah, ini nggak bisa diambil apa? Manfaatnya secara penuh. Nah, ini tidak sah. Karena ini termasuk syarat-syarat ijarah atau yang lainnya yang tidak bisa diambil manfaat secara penuh darinya. Ya, misalkan seseorang lah disuruh jadi mengajar, sedangkan dia tidak ada yang dia miliki, nggak punya ilmu dia, iya kan? Atau misalkan dia bisu, ya mengajar itu kan harus apa namanya? Harus ngomong, ya kan? Menyampaikan ilmu supaya paham muridnya. Kecuali misalkan murid-muridnya ini juga bisu, ya kan? Yang ngajar juga bisu. Memahamkan kepada mereka dan ada manfaat yang bisa diambil. Nah, itu mungkin manfaatnya melalui apa? Melalui gerakan isyarat tangannya. Iya. Kemudian yang keenam, syarat ijarah adalah hendaknya manfaat yang disewakan adalah milik sah penjual jasa atau diizinkan olehnya. Ya, hendaknya manfaat yang disewakan adalah milik sah penjual jasa atau diizinkan olehnya, ya, seperti halnya sewa menyewa rumah sewa. Ya. Itu memang harus milik yang punya rumah sewa itu. Tidak boleh yang belum dia miliki. Dia sewakan rumah yang belum dia miliki. Nggak boleh. Gimana rumah yang masih kredit? Udah dia miliki itu? Ada rumah? Iya kan? Tapi rumahnya masih kredit dia. Tapi dia sewakan. Boleh? Dia sewakan? Nggak boleh. Nggak boleh karena dia belum memilikinya. Ya, hendaknya manfaat yang disewakan itu adalah milik sah penjual jasa. Berarti kalau nyewa ngerental mobil belum lunas itu nggak boleh juga. Itu yang nggak bolehnya yang apanya? Yang menyewakannya itu. Kalau yang bagi kita kan kita nggak tahu, iya kan? Iya kan? Makanya jangan ditanya-tanya lah. Jangan, iya kan? Hah? Iya kan, Ana Ustad? Iya kan? Jangan ditanya-tanya. Ini sudah milik, udah punya apa? Sudah milik penuh. Iya kan, yang kau miliki ini sudah milik engkau nih secara penuh. Jangan kita tanya-tanya. Iya kan? Ya udah baik sangka aja, udah punya dia itu, iya kan? Sama kayak apa namanya? Sembelihan orang Kristen dan orang Yahudi kan boleh kita makan. Iya kan? Sembelihan orang Kristen, orang Yahudi, dia ngasih kita ayam, kasih dia lembu. Boleh kita makan atau tidak? Boleh. Boleh. Yang penting jangan ditanya-tanya. Kalau kita tanya, kamu waktu nyembelih ayam ini, menyembelih lembu ini baca bismillah atau tidak?
Kalau kita tanya dia bilang enggak, haram lah kita makan. Makanya jangan ditanya-tanya. Makanya ketika kita diberi oleh orang kafir, orang Yahudi atau orang Kristen, ya udah ketika kita makan sebelumnya kita baca bismillah. Tapi kalau pemberian, sesembelihan orang Buddha, orang Hindu, ya, atau agama yang lainnya yang bukan ahlu kitab itu haram kita makan. Berarti harus Haram. ahlul kitab ya. Yang boleh kita makan ahlu kitab. Ahlu kitab itu Kristen, orang Kristen. Dan Dan juga orang Yahudi. Perempuannya juga boleh kita nikahi. Yang penting bukan pezina. Bagus-bagus dia. Bisa menjaga dirinya, boleh. Bisa antum baca penghalalan ini dalam surah Al-Maidah. Ya, wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafihati wala muttakhidati ahdan. Halal bagimu menikahi wanita-wanita yang menjaga dirinya dari wanita yang mukminah, yaitu wanita muslimah. Dan boleh, kata Allah, kalian menikahi wanita ahlul kitab sebelum kalian, ya, apabila kalian memberikan kepada mereka mahar, dan mereka adalah orang yang menjaga dirinya, bukan pezina. Surah Al-Maidah ayat berapa, Ustaz? Itu kalau antum buka surah Al-Maidah, itu dibalik ayatnya, di awal-awal itu, antara ayat-ayat 6 gitu. Dia dibalik, itu kan lembar apa? Halaman yang pertama, halaman yang dibaliknya. Ngerti? Dia apa? Lembaran yang pertama, ya, halaman yang dibaliknya, paling bawah. Paling bawah. 6. Ada, bisa antum baca. Kalau mengapa artinya coba antum baca. Itu yang apa? Ustaz lupa itu ayat keberapa? 1 2 Ayat 5, Ustaz. 4 5 ayat ke-5. Ayat ke-5 coba dibaca artinya. Coba Ahmad Fadil Syahrifi. Ada terjemahannya? Terjemahan, Ustaz. Ada yang lain? Ada, Ustaz. Iya, coba baca. Coba baca. Pada hari ini Iya. dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan atau sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab, itu halal bagimu. Itu ahlul kitab. Iya. Terus? Dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Nah, terus. Dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Nah, terus? Bila kamu telah membayar maka dengan masuk menikahinya Kasih tahu. dan tidak pula menjadikannya. Barang siapa yang kafir sesudah beriman atau tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Iya, jadi itu dalil bahwa boleh. Akan tetapi karena di zaman sekarang kan wanita muslimah itu kan banyak. Kecuali kalau memang kalian ada niat untuk berdakwah, ya bisa menarik wanita itu kepada Islam. Maka tidak mengapa. Atau misalkan udah jatuh cinta pula ini dengan wanita ini, ahlu kitab ini, nggak bisa dipisahkan, maka tidak mengapa secara hukum Islam. Dan itu tujuannya juga salah satunya adalah untuk dakwah. Tapi wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki ahlul kitab, nggak boleh, haram. Wanita muslimah tidak boleh menikahi laki-laki Kristen dan laki-laki Yahudi, ini haram. Ya, tidak boleh. Yang boleh laki-laki Muslim menikahi wanita ahlul kitab, yaitu wanitanya dia adalah wanita yang menjaga dirinya, bukan pezina.
Dan tujuannya ini salah satunya diantaranya adalah untuk dakwah. Ya, untuk dakwah bisa membawa dia kepada Islam. Itu dia. Ya. Kemudian selanjutnya kita masuk syarat yang keenam dari ijarah adalah udah itu ya, hak milik ya. Hendaknya manfaat yang disewakan itu milik sah penjual jasa atau diizinkan olehnya. Ya, artinya mungkin melalui perwakilan. Wakilnya inilah yang memberikan sewaan. Mungkin dia pemiliknya ini jauh, jadi melalui perwakilan, maka dia diizinkan. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, hendaknya masa ijarah diketahui. Misalkan kalau sewa rumah, sewa mobil, ya kan, diketahui, atau jasa tenaga seseorang, misalkan bangunan, mempekerjakan seseorang, diketahui masanya, ya kan, sehingga tidak sah ijarah untuk waktu yang tidak diketahui. Ini ya. Karena ini akan menyebabkan apa? Perselisihan. Makanya kadang ngajar itu juga ada kontrak kerja juga, ya kan? Ya bekerja yang apa, ada kontrak kerjanya, masanya diketahui. Begitu juga ketika kita menyewa mobil, masanya diketahui 1 hari, ya misalkan sekian. Kemudian rumah 1 tahun, ya diketahui masanya, waktunya. Ya. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada hukum-hukum yang berkaitan dengan ijarah. Ya. Hukum-hukum yang berkaitan dengan akad ijarah. Yang pertama, tidak boleh ijarah atas amal-amal yang mendekatkan diri pada Allah dan ibadah. Ya, maka sebetulnya tidak boleh apa? Misalkan ijarah atas azan, misalkan haji, berfatwa, ya, begitu juga peradilan dalam ibadah. Kemudian imamah juga. Imamah ini kepemimpinan, maksudnya jadi penguasa ya, mengajar Al-Quran. Karena semuanya itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun orang-orang yang melakukan ini boleh menerima rezeki dari Baitul Mal. Baitul Mal ini tahu kalian? Negara kan punya ini, Baitul Mal, ya kan? Jadi digaji oleh pemerintah. Apa? Kalau dari kas masjid boleh nggak, Ustaz? Nah, inilah karena memang kelemahan kita di zaman apa, khususnya di Indonesia ini, pemerintah kita belum bisa menggaji imam masjid, kemudian apa namanya, yang ngajar ngaji, yang ngisi kajian, itu sebetulnya pemerintah yang menggajinya. Karena dasarnya ini adalah ibadah yang hanya diperuntukkan kepada Allah. Jadi tidak boleh ada ijarah padanya. Dasarnya seperti itu. Tapi bagaimana? Jadi di sini penggajian yang ada, misalkan dikasih itu sebetulnya pemberian yang diberikan kepadanya bukan dari sisi apa? Ijarah, tapi apa namanya? Dihargai apa? Waktu yang dia gunakan, bukan pengajaran agama gitu, bukan pengajaran ya, pengajaran agamanya misalkan ya. Jadi yang diberikan gaji itu adalah waktunya. Bisa dipahami nih Ustaz? Tapi pada dasarnya ini memang tidak boleh ada akad apa? Ijarah pada amal-amal yang mendekatkan diri kepada Allah. Itu pada dasarnya. Jadi khotib ya kan? Jadi imam. Iya kan? Jadi memang ini yang memberikan langsung dari apa?
Ah, Ustaz? Pemerintah dari Baitul Mal. Tapi masalahnya kita di Indonesia ini pemerintah nggak ada menggaji guru-guru yang ngajarkan agama, kemudian yang apa muadzin, imam. Ada? Nggak ada ya kan? Mungkin ada sebagian ya, sangat kecil sekali. Nah, itu dia. Ya, ya waktu kita ini tinggal 3 menit lagi. Ya, kita lanjutkan. Yang kedua, pihak yang menyewakan harus menyerahkan barang yang disewakan kepada pihak penyewa untuk diambil manfaatnya. Ya, pihak yang menyewakan harus menyerahkan barang yang disewakan kepada pihak penyewa untuk diambil manfaatnya. Ya, penyewa wajib menjaga barang yang disewa dan membayar upah di waktu yang disepakati. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tidak boleh membatalkan akad ijarah oleh salah satu dari kedua belah pihak. Ya, kecuali dengan kerelaan dari pihak yang lain. Ya, tidak boleh membatalkan akad ijarah oleh salah satu dari kedua belah pihak kecuali dengan kerelaan dari pihak yang lain. Bila salah satu dari keduanya meninggal sementara barang yang disewakan masih ada, maka akad tidak batal dan dilanjutkan oleh ahli waris. Kemudian yang terakhir, akad ijarah batal. Ya, akad ijarah batal manakala barang yang disewakan rusak. Ya, akad ijarah batal manakala barang yang disewakan rusak atau habis manfaatnya. Ya, seperti apa? Hewan yang disewa mati, rumah yang disewa roboh, batal ini akadnya. Ya, akad ijarahnya batal. Nah, jadi mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan pembahasan kita tentang masalah ijarah, dan insyaallah ke depan kita akan membahas tentang as-sabaq, ya, musabaqah, ya. Ya, bab as-sabaq, ya, perlombaan. Ya, mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.